Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dari awal teman-teman, perkenalkan, nama saya Raffi Aulia Pratama dengan NIM 40040325650079. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 25, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan saya membuat video ini akan membahas tentang variabel data operasi ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan tentang ini karena ini tugas dari Bapak Rafiq sebagai dosen pengampu saya. Ini maksudnya juga program pertama aku di praktikum algoritma dan pemrograman. Next, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang variabel. Nah, di sini variabel adalah nama atau label yang digunakan untuk menyimpan nilai data dalam memori komputer. Nilai yang disimpan dalam variabel dapat diubah setelah program berjalan. Variabel ibarat seperti wadah teman-teman, seperti wadah yang berisi data. Nah, fungsi variabel yaitu menyimpan data, digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, tanggal, nama, dan lain-lain, masih banyak lagi. Habis itu kita fungsinya variabel itu membuat kode lebih fleksibel. Dengan menggunakan variabel, kita itu dapat mengubah satu nilai di satu tempat yang sama tanpa harus mengubah setiap baris kode yang menggunakan nilai tersebut. Terus meningkatkan keterbacaan. Nama variabel yang deskriptif membuat kode lebih mudah dipahami oleh programmer lain atau bahkan diri Anda sendiri di masa depan. Ini contoh seperti umur 25 tahun, namanya Dava. Nanti aku jelasin gimana itu. Next. Itu namanya tipe data. Tipe data adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh sebuah variabel. Pemilihan tipe data sangat penting karena mempengaruhi berbagai data akan disimpan dan diolah oleh program. Terus contoh tipe data yang umum digunakan seperti integer atau biasanya disingkatnya tuh INT, integer, untuk menyimpan bilangan bulat seperti 10, negatif 50, 0, 20, dan masih banyak lagi. Terus ada contoh floating point atau yang biasa orang-orang sebutnya float. Nah, float ini untuk menyimpan bilangan desimal seperti misalnya 3,14, negatif 0,5, dan angka-angka desimal yang lain. Itu menggunakan float ya teman-teman. Itu menggunakan string untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter, misalnya seperti hello world, halo dunia, habis itu ABC, habis itu banyak lagi seperti nama dan lain-lain mungkin. Dan habis itu ada namanya boolean untuk menyimpan nilai logika, yaitu true benar dan atau false salah. Nah, jadi kalau boolean ini dia bisa cuma benar atau salah, dia tahu cuma benar atau salah, jadi nggak tahu yang lain. Habis ada array untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Next, fungsi operasi. Operasi adalah tindakan atau proses yang dilakukan pada data yang disimpan dalam variabel.
Nah, operasi dilakukan menggunakan simbol atau kata khusus yang disebut operator, teman-teman. Nah, jenis-jenis operasi dan operator. Contoh, operator aritmatika digunakan untuk perhitungan matematika dasar. Nah, seperti penjumlahan. Contohnya 5 ditambah 3 menghasilkan 8. Habis itu pengurangan. Contoh 10 min 4 menghasilkan 6. Terus ada perkalian. Terus yang menghasilkan ini 6 kali 2 sama dengan 12. Habis itu ada pembagian. Nah, di pembagian contoh 15 dibagi 3 di sini menghasilkan 5. Terus ada modulus atau persen yang memberikan sisa bagian 10% per 3 menghasilkan 1. Di situ ada namanya operator perbandingan, teman-teman. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai atau hasilnya selalu berupa true or false, atau ini ada sama dengan juga. Di situ tidak sama dengan, atau lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan. Habis itu ada lebih kecil atau sama dengan. Terus ada namanya operator logika, digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi. Ini ada, ini gerbang logika kalau yang ini, teman-teman. AND X lebih besar daripada 5, ANDY lebih kecil daripada 10, or X sama dengan 1, or Y sama dengan 2, not X sama dengan besar sama dengan 5. Tuh, next. Nah, ini ada contoh hubungan antara ketiganya, teman-teman. Nah, deklarasi variabel dengan tipe data integer. Nah, integer 1 sama dengan 10, integer angka 2 sama dengan 5. Terus menggunakan operasi aritmatika yang menimbulkan dengan variabel lain. Nah, itu menggunakan angka 1 dan angka 2, hasil penjumlahan angka berisi 15. Terus ada integer, hasil pengurangan angka angka 2, hasil pengurangan berselisih 5. Ini mungkin bisa dipahami sendiri, teman-teman, karena apa yang melakukan operasi perbandingan tidak tahu saya. Next ke video tutorial. Nggak usah banyak-banyak, kita langsung gitu aja. Nah, tapi sebelumnya tahu gak sih, teman-teman, aku tuh di sini tuh tugasnya kayak gimana? Kita lihat ya tugasku tuh sebenarnya gimana. Program pertemuan 2, program pertama aku. Nah, ini materi struktur rapid. Tuh pertemuan, nah ini ada di sini. Nah, yang ini, teman-teman, namanya pertemuan 3, variabel operasi. Variabel tipe data, operasi, variabel di Python, casting, komentar. Aktivitas 2, solusi perancangan algoritma proyek, solusi struct dan Python, jadi house kalkulator. Nah, ini, teman-teman, ada linknya kalau mau dilihat ya lihat aja kalau kalian. Terus ada strike Python, yaitu variabel conditional. Nih di sini saya memberi definisi variabel Python dan casting. Pentingnya komentar itu apa? Karena sederhana. Dan saya di sini suruh membuat video 25 sampai 35 menit. Dan ini baru berjalan 8 menit, masih sangat panjang, teman-teman. Saya di sini mau yapping tepat. Nah, itu nih aku jelasin dulu, ini ada project yang kemarin. Coba ini kita ganti dulu biar cepat aja. Yang double detik lama. Ganti itu, Pak. Dua jangan di dua. Nah, dari sini coba ya kita jalanin programnya, teman-teman. Contoh, what is your name? My name is Raffi Aulia Pratama. Kita
Tepu kita ini latihan pertama ini wajar 8 menit dan don, tetapi kayak kecepatan banget gak sih teman-teman kalau 2 detik. Nah itu tuh kita bisa ubah di sini, dua kan 2 kalau kecepatan 2, contoh kita ganti 4 detik, ganti ke 4 detik, 4 detik, 4 detik, 4 detik, 4 detik, 4 detik. Nah kita di sini akan menjalankan coba. What is your name? My name is. Coba kita rekap. Nanti kalau 4 detik itu pasti kayak lebih apa namanya, lebih lama gitu. Kayak lebih lama. Astagfirullah. Di belakang tuh ada temanku, teman. Lihat. Saya itu PT kamu masuk YouTube ini PT. Aturan kamu. Nah, next lanjut. Nih kalau kita contoh di ini, contoh di Python ya teman-teman ya. Python, wah ini masih 5 detik ya. 5 detik lama teman-teman. Kita ganti 3. Kalau di Python tuh bisa gini. 3. Sini coba kita ganti selesai atau kita ganti caps lock, kita ganti done. Kita coba run gitu. Run, kita orang pindah ke console. What is your name? My name is Raffi. Baik. Halo Raffi, baik. Stay yes, I can. Boleh semua. Dia kan 3 detik, terus 3 detik tambah lagi 3 detik. Itu teman-teman, headshot. Start. Dan masih jalan, belum selesai. Done. Nah, oke teman-teman. Nah, ini hanya sebagai cuplikan saja yang tugas kemarin ya. Kita akan ke tugas berikutnya. Nah, terus abis itu kita buat variabel teman-teman, kan tadi temanya tentang variabel, sekarang kita buat variabel. Nah, sebenarnya di sini sudah ada my variable di sini, tapi tuh karena kita tuh harus jadi kita make variabel, jadi kita membuat variabel kita sendiri. Tuh contoh di sini angka 1 ya, data tadi angka 1 kita oke. Habis itu angka 2 tuh kayak jangan dijumlah tuh kayak angka 1 dan angka 2. Jadi angka 1 contoh berapa, nanti lihat sendiri. Angka 2 nih di sini angka 2. Itu kita buat lagi namanya hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan. Oke, hasil penjumlahan. Nah, di sini habis itu kita sekarang membuat programnya teman-teman. Nah, kan udah 3 variabel. Nah, kita akan mulai ke program nih. Ini program yang tadi, ini program gagal videonya nggak jadi. Nah, terus kita kontrol ke event, di sini kita menambahkan ke sensing. Kita akan mendapatkan pertanyaan di sini. Ini
itu kita ganti ya teman-teman, angka di sini kita ganti sesuai yang tadi, angka 1. Bentar teman-teman, saya pusing teman-teman. Nah habis itu kita kasih ke variabel, habis itu set angka ini loh teman-teman. Nah terus kita kasih namanya answer teman-teman. Nah habis itu kita di sini kita bikin namanya kayak duplikat teman-teman, biar jadi nggak usah kok salah ya teman-teman ya. Nah ini benar di sini, terus itu kita taruh sini, tapi ini jangan lupa diganti angka 2 biar nanti programnya bisa jalan. Sini diganti, jangan lupa hasil angka 2. Kita tambahin lagi yang hasil penjumlahan ini, kita kasih ini. Nah ini diganti namanya hasil penjumlahan. Nah, habis itu kita ke operator kita kasih ke plus to plus yang ini. Tapi jangan lupa ini tambahin ini angka 1 ditambah angka 2 seperti ini. Nah terus kita masukin ke dalam ini, bisa nggak? Kok nggak bisa ditambahin ya teman-teman ya? Aduh, lagi bisa. Bentar teman-teman, saya lupa. Bentar kita ulangin ya teman-teman. Nah gini teman-teman, habis itu kita ke variabel, ya tinggal ke variabel lagi, terus pergi terus sini saya terus angka 2 taruh sini angka 2. Nah cakep. Nah habis itu kita menggunakan fungsi yang say hello ini loh teman-teman. Mana say hello? Nah terus ini ganti teman-teman, kita menggunakan join dan banana ini loh teman-teman. Join kita ganti hasil penjumlahan, habis itu kita masuk ke sini lagi, ini dimasukin ke banana ini. Nah ini udah bisa di run teman-teman, coba kita run teman-teman. Angka 1 seperti 24, angka 2 nya 6. Coba lihat hasilnya Pak. Oh hasilnya 20, berarti ini udah bisa ya teman-teman untuk yang kali ini. Dan ini hasilnya nih, nih contoh angkanya, jadinya tuh angkanya seperti ini, sesuai jumlahnya gimana, seperti itu. Jadi kayak dia nanti otomatis kan jumlahin gitu.
Nih coba kita run ulang ya teman-teman, coba kita run ulang. Nah angka satu maunya berapa? Contoh kita angka yang besar 1256, terus kita tambah 4567 45.679. Nah kita jumlah tak, hasilnya berapa tuh? Hasilnya benar teman-teman, jadi programnya tuh bener. Masih ada 5 menit, bentar ya, masih ada 5 menit. Habis itu kita mau dicek dulu nggak teman-teman hasilnya ini berapa? Kalau mau dicek coba kita buka namanya kalkulator di sini. Nah itu angkanya berapa? Coba kita buktikan ya teman-teman ya. Kita buktikan 1256 ditambah 45.935. Coba hasilnya apa sama? Oh hasilnya kok hasilnya beda. 1256 terus oh di sini, di sini. Kita ulangin teman-teman. 1256 ditambah 45.679. Apa sama hasilnya? Sama guys, hasilnya 46.935. Habis itu kita buat project baru deh teman-teman. Kalau gitu project baru di Replit, kita ketik Replit, Replit cek coba project belum ada ya. Kita gimana sih Python ya. Project cooking pasta percobaan satu, masih percobaan satu aja kayak itu. Nah, dia baru starting up. Soalnya main apa ya? Oh ini mati sih. Banyak banget ini. Lalu kita coba di cooking pasta deh. Main play ini aku hapus dulu ya. Bentar, tulisannya gimana nih? Extra number one, jadi contoh angka satu, integer, di situ input. Nah, masukkan angka. Kita ke bawahnya, ke bawahnya lagi ada namanya angka 2, angka 1, ini angka 1. Kita copy aja di bawahnya angka 2. Habis itu hasil jumlah angka di sini
hasil jumlah. Nah ini, nah angka 1, angka 2, habis itu print hasil jumlah. Nah cakep, mesti taran teman-teman. Apakah jalan? Masukkan angka, contoh angka 10, enter angka 2, 30. Seharusnya hasilnya berapa? Harusnya 40. Waduh, error. Nah ini ada error teman-teman, namanya error. Dari situ kita harus klik lagi di jumlah angka, habis itu namanya print hasil. Ini errornya di mana ya? Errornya di mana? Tak tahu error di mana. Kok error ya teman-teman ya? Ini benar nih teman-teman. Tapi kok error ya? Boleh. Main PJ line 3, error invalid. Oh ini teman-teman, tak ganti harusnya 2 gini. Nah ini bisa nih, harusnya bisa. Ayo. Kita cari input hasil jumlah yang dengan angka 2.